Ya, selamat malam. Hari ini saya kedatangan tamu spesial teman saya, yaitu yang pertama Mas Gunanto. Beliau merupakan Slemania Batavia dahulunya, dan yang kedua Mas Yulianto, salah satu supporter senior di Sleman. Beliau seangkatan dengan Mas Wahyu Babe, pendiri Slemania dan Brigata Kurvasud. Pada nantinya kita akan berbincang-bincang tentang pengalaman apa yang dirasakan sebagai supporter, karena kalau kita tidak belajar dari masa lalu, kita tidak akan menjadi supporter yang baik. Untuk itu ikutilah saya dan kita akan menggali apa yang beliau pernah alami di masa-masa yang lampau. Oke, langsung saja kita wawancara. Rutin kan mbak aku ngontikane dojiko nanggon aku kok. Hari bayi. Zamane PSS anyar-anyare munggah kae. Sakane kuwi mesti melu kae. Biar bali sekolah mesti. Berarti Jawa iki kenal PSS Keri yo. Iki kowe. Paman dhisik dhewe iki niki aku. Usop. Usop bisa kowe. Aku ngejak Toro. Yes, bisa nantri dadi. Ane kowe iki kok jenengan kenal PSS kapan? Nah, saya yo ke awal divisi 2 PSS saya semua ikuti ke zaman dulu terakhir musuh Persikabo Bogor, itu kejadian ekstrim terjadi. Zaman Nixon jadi pemain utama itu. Awal-awal PSS divisi 2 ini saya sudah mengikuti mulai Sekitar tahun 97 ya? 97 96. Sebelum krisis itu? Sebelum krisis moneter. Krisis moneter ini PSS divisi utama kok. Terjadi force majeure. Force majeure apa? Force majeure keadaan yang tidak terduga karena Gunung Merapi jeblok. Dianggap PSS dianggap tidak mampu secara alam itu mengadakan kompetisi, harus diliburkan. Nah, sebelum ke PSS, supporter tim mana Anda? Supporter PSIM. karena satu-satunya tim yang ada di sini di Jogja itu hanya PSIM. Pada waktu itu tahun 93-94. Terus ada Perkesa Mataram. Perkesa Mataram itu kiper terkenal itu jenenge padha aku ya. Didik Tri Yulianto. Terus ono Bambang Sumantri barang itu. Tahun 96. Supporternya masih yang paling semangat Rakuti. Rakuti dulu PSIM. Karena satu-satunya bukan PSIM, karena memang PSIM ini biar milik seluruh warga Yogyakarta, bukan milik kota Jogja, itu bukan, tapi seluruh warga Yogyakarta itu memang dulunya satu supporter yaitu PSIM. Karena perkembangan zaman banyak peminat pesepak bola yang ingin maju, jadinya per kabupaten mengadakan klub sendiri-sendiri, termasuk PSS Sleman, terus Persiba Bantul. Tapi awal mulanya dulu itu memang PSIM, terus Perkesa Mataram. Kalau Mataram yang Indosemen itu? Mataram Indosemen itu Liga Galatama. 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 Itu bukan perserikatan tapi malah sudah Galatama. Berarti Anda menang itu sebelum tahun 94. 94. Karena 94 Liga Indonesia, Galatama dan Persikatan disatukan menjadi Ligina pertama. Juaranya Persib Bandung. Itu 94. Kenangan dengan PSIM itu ketika tour di Solo ya. Tour di Solo itu terjadi bentrok massal di antara PSIM dan Persis Solo. Terus kedua terjadinya bentrokan di Mandala Krida antara PSM dan Persebaya yang mengakibatkan
salah satu supporter Persebaya itu meninggal. Jadi saya mengalami pada. Oh, berarti antara Persebaya dan PSM dulu berseberangan tuh? Udah pernah ya, karena pada waktu itu main di Mandala Krida dan terjadi gesekan sampai saling bentrok menimbulkan salah satu supporter Persebaya itu meninggal. Itu yang waktu-waktu saya menonton PSIM. Dan juga saya pernah juga menonton Persibam Bantul. Hah? Awal-awal Persibam Bantul yang banyak uji coba di Bantul itu saya sering lihat. Gitu. Kalau PSS sama Persiba itu duluan mana? Duluan PSS. Persiba akhir. Persiba itu naik ketika PSS turun, itu Persiba naik. Duluan PSS. Tapi berdirinya di Persiba. Berdirinya di Persiba tapi ikut liga ini. Pertama itu pada waktu dulu memang untuk supporter PSS itu juga saya akui solid dan kompak, karena dari rumput bawah dan sampai ketua itu memang benar-benar bertanggung jawab. Pernah kejadian di Bogor itu almarhum Mas Wahyu itu yang ketika ke Bandung kita terjadi di sana pas kejadian apa itu sekitar tahun 97-an itu kita seharusnya pulang tapi tertunda karena permasalahan yang tidak dikehendaki, itu kereta tidak bisa jalan, jadi kita menunggu pagi. Tapi di sanalah peran dari ketua dan pengurus supporter itu menyediakan makanan dan juga caranya ngurusi teman-teman supporter, dan alhamdulillah di situ juga berterima kasih juga kepada supporter Bandung itu ngirimi membantu makanan itu di tahun 97 kalau nggak salah. Terjadinya apa ya, kerusuhan Mei apa ya, itu terjadinya kerusuhan Mei pas kita bertandang ke Bandung. Terus juga pengalaman kita bertandang ke PSIS Semarang gitu juga pas zamannya Marcelo itu menang di kandang Semarang itu. Nah itu pas itu baru sekitar 2003-2004. Pokoknya Tor itu paling ingetnya nek gelut nek main Tor kok main biasa inget. Jadi nek Tor main kono kok iso tawur ki, wah sampai kita main sore itu pulang jam 10 malam ke stadion Semarang ya. Itu pernah terjadi. Pada awal-awal PSS main itu nyaman, dari supporter, pemain dan juga pengurus PSS itu nyaman semua. Dari setiap latihan banyak supporter yang datang, saling menyapa, saling bergurau antara supporter dan pemain dimanapun mereka latihan. Berarti kalau Anda sudah menjadi supporter sejak tahun 93, itu berarti dulu kan belum ada transport ya, sepeda motor aja masih jarang. Itu Anda naik ke stadion itu naik apa? Atau saya pulang sekolah itu pakai seragam sekolah, karena pikiran saya dengan seragam sekolah itu hanya membayar 500 kilo gitu, 500 kilo zaman dulu itu sampai ke Pingit. Dari Tempel naik angkutan Jogja Tempel itu sampai Pingit, itu turun terus kita jalan sampai ke rel kereta api. Itu kita nurut rel kereta api ke timur terus nanti sampai Brimob, itu baru ke kanan pas Mandala. Kalau pulangnya kita nebeng supporter itu kadang sampai Pingit nanti nebeng mobil habis sampai Jombor naik truk angkutan pasir itu dari Jombor, angkutan sayur maupun pasir itu ke Tempel. Nah, ngidule sampai rumah itu ya mlaku. Berarti ya kalau gitu Anda sampai rumah ya malam ya Mas? Sampai rumah rata-rata jam 10 dan jam 11. Padahal permainan malam jam 7 itu kadang malam. Kadang kalau main sore itu saya itu udah ada lampunya atau Mandala tahun 94. Oh ya berarti ya sudah
Bagus ya stadionnya. Ya stadion paling bagus Jogja pada waktu itu. Nah kalau main siang itu saya jam 12 itu sudah dari tempel naik angkutan itu nanti jalannya. Kalau kita sampai Pingit itu ada mobil yang mau nonton PSS biasanya kita ditawarin karena kita PSIM gitu. Karena kita membawa sal PSIM itu supaya pertanda supporter mana ono sing numpangi men oleh nebeng gitu. Ya, tapi ada pengalaman buruk pas lawan Persebaya itu kan terjadi kerusuhan. Nah itu yang pakai sel itu tidak mau berhenti pernah di dekat pakai sel PSIM. Jadi sampai Jombor itu ya jalan kaki dari Stadion Mandala sampai Jombor itu jalan kaki. Biasanya teman-teman kita yang dulu ikut itu anak-anak pos sebelum PSS berdiri itu kan anak-anak pos juga banyak yang supporter PSIM. Berarti dulu itu sudah ada baju, sudah ada kaos yang identik dengan klub itu? Udah, tapi tidak sebanyak sekarang. Yang penting hanya sal dari dulu memang sudah ada. Dan bendera-bendera itu sudah ada. Kemudian kalau pengalaman PSS itu yang paling mengerikan ketika kita melawat ke Solo. Kita bertiga sama polisi sana yang termasuk, nah, alhamdulillah teman saya dan saya nangkini bersama Eko ada saksi matanya Mas Eko itu saya ajak ke sana. Pas pulang kita dikepung Pasopati ada itu gimana kita nggak bisa pulang, terus ada Pak Jarod lagi itu pas bertugas di sana kita ditolong sampai keluar dari stadion dan kita bisa pulang. Kemudian secara resmi nonton PSS terus ya, konsisten ke PSS Sleman itu sejak era apa? Dari awal berdirinya sampai ketika 3 tahun yang lalu kita seorang aktif nonton karena kasus sepak bola gajah itu. Setelah sepak bola gajah itu saya sendiri tidak mengikuti perkembangan PSS karena ya mungkin kesibukan yang lebih daripada yang dulu. Tapi untuk yang setelah awal-awal PSS itu agak fanatik karena saya juga salah satu pengurus supporter di Sleman. Jadi ya mau nggak mau kita tetap mengikuti sebagai rasa cinta kita sebagai warga Sleman kepada tim kebanggaan, ya kita selalu mengikuti. Berarti Anda tahu sejarah berdirinya Slemania? Berdirinya Slemania itu pertama kali itu di rumah Bupati pada waktu itu Bapak Ibnu Subianto. Tahunnya ya tahun berapa ya saya agak lupa, tapi 2000 gitu. Kita berkumpul, diundang untuk berkumpul di rumah dinas Bupati pada waktu itu. Bupatinya Bapak Ibnu, dan di situ ada kesepakatan bahwasanya untuk pemilihan pertama kali sebagai ketua itu almarhum Bapak Wahyu, Mas Wahyu, Babe. Ya, Wahyu itu pertama kali sebagai ketua Slemania, dan saya bangga kepada beliau, salut kepada beliau yang mendedikasikan, yang mengeluarkan pikiran, mendedikasikan diri, berjuang sampai PSS dan Slemania besar seperti ini. Pengalaman Anda bersama Mas Wahyu yang Anda ingat apa? Pengalaman bersama Mas Wahyu ketika kita ke Bandung itu. Kita ke Bandung, kita pada waktu itu untuk pulang saja tertunda karena kereta, dan Mas Wahyu sangat-sangat bertanggung jawab mencarikan solusi bagaimana anak buahnya itu tidak kekurangan minum, kekurangan kelaparan. Jadi dan gerbong pun itu berangkatnya ditanggung Mas Wahyu itu. Satu gerbong itu ditanggung Mas Wahyu itu.
Itu pengalaman saya dan pengalaman-pengalaman yang sering sama almarhum Mas Wahyu itu kalau kita main bola Jumat pagi, sering main bola Jumat pagi dengan Mas Wahyu. Dan begitu cintanya beliau kepada PSS Sleman. Pengalaman apa yang Anda rasakan saat di Stadion Tridadi? Maksudnya yang lucu popye cek pas di Stadion Tridadi itu apa? Pengalaman lucu adalah ketika sebelum kita main itu pasti ada lawak yang didengungkan oleh Mas Kabul dan Pak Sandiman itu. Kalau rekan-rekan yang dulu pernah melihat dari awal datang lebih kan itu pasti ada lawak-lawak seperti Pak. Saya belum pernah mengalami itu. Pak Sandiman, Pak Kabul dan sebagainya itu saling gimana ya, saling saling menghina, tapi dia itu memang langsung mendeger. Yang kedua ya biasa rakuti, ada gitu. Terus pertandingan yang Anda sangat ingat apa di Stadion Tridadi? Pertandingan yang saya ingat di Stadion Tridadi ketika dilatih almarhum Bapak Soeharno, kita masuk ke 5 besar. Itu pertandingan yang sangat-sangat menentukan. Itu ketika kita musuh PSIS Semarang. PSIS meneh. Di situ ada Nova Arianto. Itu pemudanya Nova Arianto yang main ke PSS itu. Bertemu dengan ayahandanya sebagai pelatih PSIS. Itu sangat lucu itu ikat canggung gitu. Itu pengalaman. Dan pengalaman, saya pengalaman liga tidak, tapi pengalaman paling berkesan itu ketika PSS mau naik ke divisi utama. Wah, berarti tahun 2000 itu. Bupatinya masih sejak durung Ibnu Pak Arifin Ilyas. Itu pengalaman saya itu pas itu Iksan memasukkan bola itu sangat mengharukan, karena disitulah titik kebangkitan PSS pertama kali masuk Liga Indonesia. Sangat mengharukan pengalaman di Tridadi itu, yang paling mengharukan ketika PSS mau naik ke divisi utama. Pengalaman apa yang ada, kejadian apa yang Anda sebelum berangkat nonton itu pastikan ya juga dimarahin ibunya, atau ada pengalaman apa yang Anda ya ceritanya dulu nih dari Rasido ketika terjadi kebakaran di tempatnya Lek Sarjo. Itu ketika kita mau main Arema. Itu ceritanya gimana? Itu kita sudah jam 10 itu kita sudah membagikan tiket, karena tiket permainan itu ada di tempat saya, pada ambil jam 10. Ketika kita jam habis luhur itu mau berangkat, ternyata di masjid ada suara tulung, akhirnya kita lari semua ke tempat kebakaran. Jadi sampai jam 3:15 itu, jadi kita tidak bisa berangkat PSS. Tapi ternyata juga terjadi kerusuhan di stadion karena supporter Arema Malang itu masuk semua ke stadion, jadi pertandingan akhirnya ditunda. Jadi kita agak bisa berangkat karena ada kebakaran, tekan karena ya tidak orang main karena tiket ya, tiketnya nganggur. Tiketnya nggak nonton kebakaran ini Indonesia. Itu paling ya, sampai sekarang paling diingat is. Ya repot ya, arep delok bal tanggane ono kobongan. Kayak HP-nan ya urung ono. Itu yang umumnya di masjid itu juga nggak jelas ngomongnya. Cuma nggak jelas ngomongnya apa, tahunya wes ono tekan kono entek omae. Pengalaman lucu lagi ketika kita kehabisan tiket. Naik dari pagar itu gebuki polisi itu. Jahat polisi nih. Itu sebelum naik ke atas digebuki polisi itu. Wah, itu pengalaman paling berkesan. Terus
ketika kita main di Mandala Krida, karena kita pinjam stadion di Mandala Krida itu terjadi hal yang berkesan karena pulangnya nggak bisa pulang, ngubeng-ngubeng. Itu pas di Mandala itu lama nggak sih, berapa tahun toh di satu kompetisi? Itu karena alasannya apa? Karena tidak mampu menampung tim-tim yang besar yang banyak supporter main di situ. Seperti lawan Persija itu jam 2:30 udah ditutup stadion karena tidak muat di Stadion Mandala Krida. Nah disitulah terjadi pendobrakan pintu dan akhirnya jebol. Tapi pada masa itu di Mandala Krida itu secara permainan juga bagus ya, kita masuk 4 besar kayaknya pas Yudi Suryata pelatihnya. Itu pertama kali Seto main di Sleman, Seto Fajar main di Sleman itu lawannya temannya sendiri, yaitu siapa yang pilih gundulnya itu, penyerangnya itu siapa yang pilih gundulnya ke Semarang itu, Basrio, itu Musafri, Kurniawan Dwi Yulianto, kurus dia timnas sekarang. Tapi udah jadi pelatih. Kalau pelatih yang sangat sukses itu ya Yudi Suryata ya. Yudi Suryata dan juga Suharno. Tapi yang paling memalukan ya dari Suwanto. Terjadi sepak bola gajah. Itu tahun 2014. Saya sangat salut pada rekan-rekan semua, walaupun sudah mempunyai keluarga, tapi kecintaan terhadap PSS Sleman tetap tidak luntur dan masih menjadi supporter setia, walaupun kadang harus nonton digendoli anaknya, kadang lebih untuk keluarga, tapi selalu mengikuti berita bahkan melalui media-media. Itu bukti kecintaan kita pada PSS Sleman. Dan apa harapan Anda PSS di tahun ini, Mas? Harapannya? Saya berharap PSS itu tetap bermain dengan baik, sesuai dengan target manajemen, dan juga untuk khususnya manajemen yang diperbaiki sebaik-baiknya. Yang terpenting tim PSS Sleman itu adalah tim dari Sleman dan membawa nama baik kota Sleman. Jadi saya berharap pemain-pemain yang ada di Sleman itu merasa memiliki Sleman, jadi berjuangnya itu secara sungguh-sungguh, jadi membawa nama baik kabupaten, ya, bukan hanya sekedar asal-asal main gitu, tapi yang main-main yang benar-benar menunjukkan skill dan kemampuannya dikeluarkan untuk membela PSS. Itu harapan saya untuk supporter yang teman-teman supporter untuk lebih giat lagi, seumpama nanti sudah dibuka stadionnya untuk menonton bersama, ya marilah kita menonton dengan sebagai penonton yang baik supaya juga membawa nama baik Sleman. Itu saja mungkin. Iya, terima kasih, moga PSS sukses. Demikian kita sambung di episode selanjutnya. Salam satu hati Slemania, ora muntir BCS, PSS Sleman Ale.